Haleluya. Mulut kita kalau Tuhan berikan setiap saat, Tuhan mengatur hidup kita setiap saat, tidak pernah terlambat. Karena itu kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ada saudara, kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Haleluya. Kita mau tinggikan terus di saat kita hidup. Kita mau berikan yang terbaik. Karena hanya memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu.
undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Biarlah memberkati kita semua menghadapi hidup ini. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, saya minta Bapak Hendri berdoa. Puji syukur bagimu. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami dengan sehat afiat, kami sudah memuji dan membesarkan Engkau Bapa. Biarlah pujian pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pakai anak-anak-Mu yang sudah menyampaikan pujian, Kau pakai tambah hari tambah heran untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari sabda-Mu. Kau urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya apa yang difirmankannya benar-benar Tuhan sudah memberkati, sudah Tuhan memberi roh hikmat kepada hamba-Nya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, supaya kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami pulang dengan membawa satu kesukaan dari sorga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi berkati kebaktian mulai dari tengah sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang heran. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Saya akan memberikan firman Tuhan, yaitu tentang terpelihara sempurna. Itu yang diinginkan ya, terpelihara sempurna. Apa yang terpelihara sempurna? Firman Tuhan katakan itulah hidup kita. Hidup kita yaitu tubuh, jiwa dan roh kita ya. Jadi kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin ya. Ini yang Tuhan inginkan, yang firman Tuhan katakan, yang Paulus tuliskan, yaitu terpelihara sempurna. Ya, bukan hanya tubuhnya saja, tetapi ada tubuh, jiwa dan roh. Karena kita manusia ini terdiri dari 3 gitu ya, 3 tubuh, jiwa dan roh. Kalau orang Yahudi mengakui itu 2 gitu ya. 2 artinya
yaitu tubuh lahiriah dan yang rohania, ya. Disebutkan itu jadi dua, disebutkan dikotomi, ya. Itu orang Yahudi sana, ya. Tapi bagi kebanyakan orang yang ada yang mengenal tentang pandangan dunia ini, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Trikotomi, 3, ya. Tidak apa-apa juga, karena apa, saudara? Yang rohani itu yang tidak kelihatan, batin, jiwa, dan roh, ya. Ini yang tidak kelihatan. Jadi ya itu digolongkan seperti itu, ya. Itulah pemahaman yang ada. Tapi kita tidak perlu itu cuma bisa tahu, ya. Tidak perlu harus berdebat dan lain sebagainya, ndak apa, asal kita mengerti, ya saudara, maksudnya begitu. Nah, firman Tuhan di sini sebutkan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Tubuh itulah yang jasmania, yang daging ini, yang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa disentuh, ya, bisa mendengar, karena hidup, ya, tubuh ini. Sedangkan jiwa itu batin, di dalam manusia itu tidak dapat dilihat. Orang tidak bisa mengenali bagaimana batinnya, tidak ada orang yang tahu. Kelihatannya baik-baik, ya, kelihatannya ketawa, oh sehat, semuanya baik, tapi ternyata ada jiwanya yang bermasalah. Nah, ya, nah itu kita harus mengerti, ya. Terus roh itu adalah nafas hidup yang Tuhan beri. Saat manusia diciptakan, Tuhan mengembusi dengan nafasnya, dengan rohnya, dan menjadi nafas manusia. Nah, saudara, firman Tuhan dikatakan, ya, rohlah yang memberi hidup. Karena ada hembusan roh Allah ini, manusia jadi hidup, gitu, ya. Itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, ya. Hari Jumat yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Fang, ya. Yohanes 6 ayat 63, kita baca bersama. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, ya. Saudara, ini perkataan Tuhan, perkataan Yesus saat dia selesai membagikan kepada banyak orang, ya, yaitu 5 roti, 2 ikan menjadi 5.000 orang, ya. Dan pada saat itu juga banyak orang yang rindu, yang ingin mencari, karena terpenuhi, karena tercukupi, ya. Tetapi Yesus itu mengenalkan dirinya, aku ini roti hidup, bukan roti yang dimakan terus habis, bukan. Yang dimakan terus sudah selesai, lapar lagi, bukan itu. Walaupun itu pernah disupport, pernah diberikan untuk mereka pada saat mereka mendengar firman Tuhan, ya. Di bukit banyak orang melihat, mendengar, tergeraklah hati Yesus, dan dia katakan, jangan biarkan mereka pulang, jangan,
Ya, ada murid Tuhan ya. Filipus hanya berkata, loh, nggak ada uang sebanyak yang kita perlukan, cuma berapa? 200 dinar. Ya kalau nggak salah 200 dinar gitu ya. Untuk apa uang ini? Ya, itu secara manusia hanya uang minim sedikit ini untuk menjamin banyak orang. Dikatakan di sana yang pria saja hanya yang pria itu 5.000 orang ya. Belum dihitung yang wanita dan anak-anak. Biasanya bisa 3 kali ya. Wah, sudah suruh pulang aja ya. Itu pemikiran murid-murid Tuhan. Tapi Andreas katakan, Andreas sangat cukup peka ya. Dia bisa melihat siapa ya yang membawa bekal ya, siapa ya yang bisa memberikan sebagian yang ada. Dia lebih beriman ya Andreas. Dengan yang ada ini dia serahkan kepada Yesus. Anak kecil hanya membawa 5, berarti diberikan kepada Yesus untuk apa? Tapi masih ada iman dalam diri Andreas. Aku serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Dan benar, saudara, tidak ada barang yang mustahil ya. Akhirnya tercukupi. Tetapi pada saat itu juga kesan itu didapatkan dari orang kebanyakan ya. Ingin mengalami kelimpahan lagi. Di mana itu Yesus? Dicari lagi, cari lagi ya. Ingin lagi bersekutu, mau melihat, mau mendapatkan berkat. Tapi Tuhan katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya saudara, sebentar. Jadi di sini Tuhan ingin menampilkan yang rohani. Yesus itu ingin mengenalkan roh yang rohani itu lebih penting daripada yang tubuh ini. Ya, bahkan dikatakan daging sama sekali tidak berguna. Waduh, tubuh maksudnya seperti itu ya. Tetapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu inilah roh dan hidup, saudara. Jadi manusia itu kebanyakan itu hanya mementingkan yang tubuh, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa disentuh, yang bisa melihat. Ya, tidak salah saudara, tidak salah untuk kita bisa menjaga ya tubuh ini, ya. Tetapi roh itu penting. Roh yang memberi hidup. Pada saat manusia meninggal, ya, menghembuskan nafas, maka roh itu kembali kepada Allah. Roh manusia dikatakan itu pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, roh, ya. Jadi setiap manusia, entah itu dia orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus atau yang tidak, tapi dia hidup, dia sudah mendapatkan roh. Dan roh manusia itu adalah pelita, satu pelita ya, yang menyala, terang, ada.
bahkan menyelidik seluruh lubuk hati manusia. Siapa yang boleh mengetahui roh manusia itu? Dirinya sendiri, ya. Siapa yang mengerti? Allah, ya roh, roh Allah sendiri. Lah pada saat manusia itu bersama dengan Allah, itulah hubungan yang sangat indah, ya. Roh manusia dengan roh Allah itu ada kontak gitu ya, bisa berbicara, bisa mengerti, bisa bersuara hati nurani itu. Saudara, lalu saya ingin bertanya, di antara tubuh, jiwa, dan roh, mana yang lebih perlu kita perhatikan, saudara? Di antara tubuh, jiwa, dan roh, yang mana yang perlu, yang lebih penting? Saudara, yang mana? Hah? Kalau roh itu milik Tuhan, ya. Pada saat dia menghembuskan nafas, itu miliknya Tuhan, sudah. Tuhan yang kembali kepada Tuhan. Dia Tuhan yang punya roh ini, ya. Tubuh kembali ke tanah, ya toh, menjadi. Tapi jiwa ini loh, saudara, jiwa ini yang harus menghadap, harus mempertanggungjawabkan. Karena apa? Di dalam jiwa ini, jiwa manusia ini terdapat pikiran, perasaan, bahkan kehendak. Ya, sudah dipikirkan, ada pikiran, ada perasaan, lalu kehendaknya itu perbuatan. Nah, seringkali saudara, banyak kali orang tidak memperhatikan tentang kesejahteraan jiwanya, sehingga akhirnya pikirannya, misalkan gini ya, pikirannya itu ruwet, khawatir, susah, pikirannya terus begitu ya, saudara. Lalu tidak ada semangat, otomatis tubuhnya loyo, saudara. Jadi ada hubungannya jiwa itu, ya. Pada saat jiwa dia punya perasaan, punya angan-angan, perasaannya ndak enak hati, pahit, tidak terselesaikan perasaan di sini, ya, ndak mau berbuat menyelesaikan, itu menjadi tekanan, dan akhirnya tubuh ini dia akan malas, sudah tidak ingin lagi, tidak ada kemampuan lagi, karena perasaannya di sini, saudara. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan jiwa ini, ya. Ya, sebab apa, saudara? Jiwa itu firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan, ya. Itu sejak perjanjian lama disebutkan di dalam Ulangan 6 ayat 5, tidak usah dibuka tapi saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, kasihi Tuhan. Jadi dengan segenap hati, jiwa yang ada, kekuatan itu tubuh kita ini. Bahkan di dalam Matius, Lukas juga ada disebutkan dengan segenap akal budimu. Ya. Jadi kita disuruh, saudara, untuk bisa
mengasihi Tuhan itu dengan sepenuhnya, ya. Bukan mengasihi ya pokok saya datang, tubuh saya datang ke gereja gitu ya, atau saya melayani, tapi tanpa kita memberikan hati kita, jiwa kita ini untuk kita bisa memberikan, karena apa yang kita berikan, apa yang mau kita balaskan, ya saudara. Sebab itu perlu sekali di dalam firman Tuhan, bukankah dikatakan di Mazmur, ya, dikatakan baik Daud, baik Musa juga menuliskan di Mazmur itu, baik Bani Korah atau Bani Asaf, mereka mengatakan apa? Pada saat mereka dalam pertempuran, dalam peperangan, dalam menghadapi musuh, apa yang dia katakan? Membangunkan jiwanya. Pada saat sudah merasakan musuh sangat membahayakan, dia hanya berkata, hai jiwaku, pujilah dia, ingatlah akan kebaikannya yang sudah membebaskan, yang pernah berbuat baik, yang pernah melepaskan, ya, sehingga itu teringat lagi, ya. Kita baca, coba kita baca di dalam Mazmur 103, ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4, ya, saya akan 1 sampai 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ingat itu. Pujilah dia, ya, pada saat tekanan, hambatan, rintangan ada, tetapi selalu mau membangkitkan jiwa ini. Ayo, puji dia, ingat kebaikannya, apa yang sudah dilakukan. Dari situ kita bisa membuka batin ini, saudara, sehingga ada sukacita, kepercayaan kepada Tuhan. Ya, saudara, luar biasa, Tuhan itu baik, saudara. Bahkan di dalam Mazmur 43 ayat 5 mengatakan, Mazmur 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tanya lagi kepada jiwa ini, kenapa? Aku ini kok tertekan, kenapa sih? Kenapa aku susah? Dan mengapa engkau gelisah di dalam dirimu, ya? Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tanya, kenapa sih aku kok susah? Ini loh, kenapa? Di dalam Mazmur 103 tadi dikatakan toh, dia yang mengampuni segala dosa, kesalahan. Nah, kalau salah misalkan, itu kan menekan hidup, ya, menekan, ya minta ampun. Salah, sudah salah, ya aku tadi salah, bener loh, Tuhan ampuni. Apakah dia tidak mengampuni? Dia mengampuni, saudara, ya, sehingga kita dilepaskan, dibebaskan. Beda lagi, saudara, kalau kita mempertahankan sudah salah, tetap membela, ya, sudah benar salah, tetap tidak mau disalahkan, ya, maka itu tidak akan ada ketenangan, ya.
Tapi kalau kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita tanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ya, Mazmur 43 ayat 5 itu ya. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Berharap bukan hanya sekali, tapi berharap, terus berharap, menantikan. Ya, berharap ini adalah tindakan dari iman. Ya toh? Iman itu kan sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita berharap, kita percaya, kita nantikan, kita berharap. Jadi berharap itu adalah bagian dari iman, ya. Saudara, itulah sebabnya mari saudara, mari Bapak Ibu sekalian, kita perlu hidup ini, ya, hidup yang kita hidupi ini, kita perlu ketiga-tiganya, baik tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tapi tubuh, dikatakan tubuh itu memiliki kebutuhan, ya saudara ya, memiliki kebutuhan, baik makan, minum, kesehatan kita, lalu kenyamanan, ya. Untuk tubuh ini misalkan kok panas ya, pasang AC, ya. Itu untuk kenyamanan, ya. Kok gelap ya, pasang lampu, ya. Kok ya, nggak ada kendaraan ya, ada kendaraan. Nah, itu pelengkap semua yang diberikan untuk kenyamanan tubuh kita, ya. Dan tubuh ini juga sangat memerlukan satu, yaitu ya kesehatan. Ya toh, pada saat kita tidak sehat, makan pun tidak enak, saudara. Minum pun tidak doyan sudah, ya. AC pakai jangan, mungkin tidak usah. Aduh, ya, jadi salah semuanya karena tubuh tidak sehat. Bahkan orang yang sudah nggak sehat, nggak perlu lagi, nggak kepingin lagi aksesoris yang ada, nggak mau karena tubuhnya nggak sehat. Ya saudara, itu bisa dialami tubuh. Jadi tubuh itu terbatas. Tapi biarlah di dalam batin ini, jiwa ini, batin yang itu lebih sehat. Makanya Rasul Paulus katakan, sekalipun yang jasmania ini semakin hari semakin merosot, semakin berkurang, tetapi biarlah yang batinia ini dibarui dari hari ke hari ke hari ke hari. Loh, bagaimana dibaruinya? Itu melalui apa? Melalui batin kita itu, ya, yang pikiran kita tadi, ada pikiran, ada angan-angan kita, ada pikiran kita, perasaan kita, bahkan tindakan kita, itu kita pakai, saudara. Ya, untuk apa? Lebih berharap kepada Sang Pemberi hidup itu loh. Itulah Yesus Kristus Allah kita. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nggak bisa ya anunya, apa? Ayatnya nggak bisa ya, Ruth? Iya. Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, ya.
takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Ya. Jadi harus lebih bertanggung jawab kita kepada Dia, kepada Tuhan pemilik hidup ini ya, yang sudah memberikan kita hidup ini untuk kita bisa mempertanggungjawabkan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa dan tubuh. Nah, tubuh ini dikatakan dalam neraka ya, baik jiwa dan tubuh dalam neraka. Tubuh mati ya saudara, sebagai dan jadi tanah lagi, tapi jiwanya itu tidak mati. Nah, yang dihakimi atau yang menderita itu adalah jiwanya saudara. Ya, jiwanya itu tidak mati. Dia akan merasakan penderitaan kekal itu di neraka. Itulah sebabnya mari kita minta saudara, kalau Tuhan memberikan kemurahan hidup, masih ada nafas hidup, masih sehat, kita gunakan kesempatan ini untuk kita bisa membalas kasih-Nya Tuhan. Karena nilai jiwa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Nilai satu jiwa. Ya. Mungkin saudara katakan, aku sudah selamat. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita itu loh? Ya, karena suatu saat nanti pasti akan ada yang seperti kita baca tentang Lazarus dan orang kaya, penderitaan apa itu yang dirasakan, ya, jiwanya. Dia katakan sudah seperti aku sudah kadung di sini, sudah ya enggak bisa apa, tapi aku minta di rumahku masih ada orang, masih ada 5 saudaraku di sana, tolong sampaikan untuk kabar baik itu untuk mereka percaya. Ya, tapi dikatakan tidak ada lagi kesempatan karena sudah dipisahkan, sudah waktunya habis, saudara. Ya, kita minta terutama kita bisa menjadi saksi, membawa orang-orang lain mengenal kepada Tuhan. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan disebutkan, di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas itu ya, Lukas 15 ayat 10, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat di surga itu kalau ada 1 orang saja yang bertobat. Ada sukacita luar biasa. Malaikat surga senang sekali ada 1 jiwa bertobat. Ya saudara. Nah, tapi pada saat nanti juga akan banyak penyesalan, banyak tangisan, banyak kekecewaan. Karena apa? Ternyata bagianku yang aku kasih, yang aku kerja bersama-sama, tapi ternyata berpisah, ya. Mereka menderita, saudara. Itulah saat-saat yang tidak bisa dikatakan lagi untuk kita bisa mengembalikan waktu itu. Itulah sebabnya saudara, kita minta Tuhan
berikan kepekaan untuk aku bisa mengerti, aku bisa merasakan, dan aku mau bertindak Tuhan. Dari mana jiwaku ini mengenal akan Engkau. Ya, coba saya ingin kita baca lagi. Di dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai 7, Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Sederhana artinya lemah ya, atau orang yang sudah tidak berdaya. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya lah aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Ya, di sini kembalilah tenang, hai jiwaku. Tadinya enggak tenang, saudara. Tadinya khawatir, cemas, selalu tidak ada sukacita, ya. Tapi pada saat kita menyadari itu, kita datang kepada Tuhan. Aku masih diberikan kesempatan, masih bisa berkata-kata, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Apa yang kita bisa lakukan? Aku ingin mendoakan si A itu loh, ya. Aku ingin menolong si B itu loh. Saudara, sekarang lebih mudah, saudara. Enggak perlu lagi ke sana ke sini ya, saudara. Ada WA, bisa audio, bisa apa ya, bisa video call. Nah, itu kan sudah kemudahan yang diberikan Tuhan. Pakai, saudara. Ya, pakai itu. Kalau sudah kita diingatkan, kita teringat, bertindak, saudara. Ya, mungkin hanya ngomong aja lah, siapa ya? Baik-baik kah? Sehat ya? Ayo berdoa. Saudara, itu menjadi kekuatan, benar kekuatan, saudara. Pada saat orang yang sakit, tidak berdaya, mendengar kata-kata iman, kekuatan itu menjadi kuat kembali, ya, menjadi bahan bakar seperti ketenangan, sukacita, ya. Apalagi kalau kita ngomong itu untuk membawa jiwa itu selamat, untuk mengenal kepada Tuhan, pasti Tuhan, Roh Allah itu turut bekerja, ya. Turut bekerja bersama, turut berbicara, sehingga orang yang mendengar itu iya ya, iya. Tadinya mungkin enggak bisa ngomong Yesus, enggak pernah, tapi pada saat saudara melayani gitu, dia bisa mengatakan terima kasih Yesus, Tuhan Yesus baik, ya. Di follow up terus ya, saudara. Itu kesempatan-kesempatan yang kita bisa berikan, ya. Tuhan adalah pengasih dan adil dan penyayang. Mungkin orang yang kita temui atau yang kita hubungi itu merasakan ketidakadilan, ya, yang dirasakan dalam keluarga kah, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Sudah ada trauma-trauma jiwanya ini tertekan karena merasa tidak adil, tidak ada kebenaran, tidak ada kasih sayang, ya. Tapi kita sampaikan, bukalah ayat ini. Oh, ini loh, saya bacakan ya ayatnya ini. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah itu penyayang. Ya, saudara, kadang-kadang saya ya juga seperti itu, saudara. Ya, kadang-kadang saya baca kok
bener ya, bener ini jadi berkat. Saya kirim saudara, walaupun mungkin apa ini gitu ya, tapi bagi saya diberkati ya, saya sampaikan itu ya saudara. Demikian juga saya harapkan kita semuanya, kalau kita memberikan ayat ini tidak akan kembali kosong saudara, tidak akan ya, seperti air yang turun itu ya, dia tidak akan sia-sia ya, pasti akan mengairi, akan menyegarkan ya. Makanya Tuhan berkata kan pada saat terakhir, dia katakan beritakanlah, sampaikanlah, ajarkanlah mereka supaya mengenal Engkau dan baptiskanlah mereka. Artinya apa saudara? Mengenalkan itu memberitakan keselamatan ini ya. Dan itu ada bersama-sama seperti tadi di dalam Yohanes 6 itu Tuhan Yesus dia menyampaikan sebelum dia memberi makan, dia menyampaikan firman, dia menyampaikan kabar baik ya. Jadi istilahnya itu marturia ya, sebagai martir. Kalau dia diterima ya, kalau nggak diterima bisa-bisa mati ya loh, martir. Tapi itu pekerjaan marturia ya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Diakonia lalu dibagi-bagikan. Orang itu akan merasakan kepuasan ya. Tapi orang selalu mencari kepuasan yang tubuh ini ya. Tuhan Yesus dicari lagi, makanya dia berkata roh itu rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup ya. Jadi saudara bersama-sama ya saudara, marturia, diakonia kita perlu ya. Yes. Sebab akan ada saatnya semua selesai ya. Pada saat apa? Pada saat kita kembali kepada Tuhan. Dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh setiap manusia, entah itu dia orang beriman atau tidak, itu kembali kepada Allah. Dia yang punya, urusannya Tuhan ya. Tapi tubuh ini ya menjadi debu, tapi jiwa ini, dia ini tidak mati saudara. Nah pada saat itulah dia harus menghadap, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau lakukan ya. Di dalam Wahyu disebutkan di sana besar kecil akan menghadap tahta Allah. Tidak disebutkan laki atau perempuan, tidak saudara ya. Jadi pada masa nanti itu bukan laki ada laki atau perempuan, gender ini tidak ya, tapi besar kecil dituliskan di sana kan ya, di dalam Wahyu. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selagi hidup itu ya. Ya biarlah kasih kemurahan Tuhan menyertai kita semuanya. Di dalam Mazmur 25 ayat 1 dikatakan, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, kepadamu ku angkat ya.
Di sana perikopnya doa mohon ampun dan perlindungan. Ada salah, ada kekeliruan, ada yang tidak benar. Tapi selagi masih bisa kita mengangkat jiwa kita, oh Tuhan, aku mohon kemurahan-Mu. Mungkin aku sudah salah, berkata-kata itu sudah salah, melebihi dari semua. Dalam kehendak-Mu, ampuni Tuhan. Pimpin aku, jagai aku, tuntun. Sehingga dalam perjalanan hidup kita dipimpin Roh Allah dan firman Allah sampai suatu hari kita selesai, ya. Kita selesai dan kita boleh mempertanggungjawabkan hidup ini. Saya akan tanya, dan mari masuk anak-anak. Apakah kita merasa sedih, ya? Apakah kita juga merasakan tertekan? Apakah pernah kita merasakan tertekan, hidup ini tertekan, aduh enggak enak, ya? Adakah tentang apa? Persoalan kah? Nah, kalau persoalan kita selesaikan, ya. Yang menghalangi ini loh, kita selesaikan dalam nama Tuhan. Walaupun itu harus perlu kerendahan hati, ya, harus perlu penyangkalan diri. Tubuh ini loh, dagingnya ini, ya. Tapi tahu, oh aku salah, aku harus minta ampun ini, aku harus menyangkal diriku, aku tidak mau lagi, sehingga tidak akan menekan, hidup ini tidak akan tertekan, ya. Dan kita akan belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, berterima kasih kepada Dia. Dengan caranya bagaimana mengucap syukur? Ingat kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami, itu, ingat, ya, untuk kita mengucap syukur. Sehingga kita bisa berkata, tenanglah jiwa, ya. Waspada ya saudara, seringkali pada saat kita melakukan itu, iblis juga tidak tinggal diam. Dia ingin dalam pikiran ini lagi, jiwanya ini, ya, pikiran toh, ada pikiran, ada perasaan. Iblis berkata, itu dia itu seperti itu, dia sudah seperti itu, kamu salah, kamu karena digini-gini kan sudah. Jangan saudara, jangan percaya untuk iblis yang selalu mau menghalangi kita berdamai, kita memperbaiki diri, kita mengaku dosa, kesalahan. Jangan menghiraukan itu, ya. Tapi dikatakan lawanlah iblis itu, yang dia selalu berjalan keliling mencari, mengaum-ngaum, siapa ya yang bisa saya terkam, yang bisa diterkamnya. Tapi kita ingat, lawanlah dia dengan imanmu. Dengan iman itu kebenaran firman. Firman Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu enggak baik. Oh ya, aku enggak balas. Tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, itu kan penyangkalan diri, saudara. Jahat sudah, tapi dibalas dengan kebaikan. Itu penyangkalan kita lakukan dengan tulus hati. Maka kita akan mendapatkan ketenangan. Bukan hanya tenang jiwa, tapi penilaian kita tuh loh, untuk nanti dipertanggungjawabkan pada saat terakhir. Ya. Ya, Tuhan berkati kita semuanya, amin. Kita akan menyanyikan pujian, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Kita berdiri bersama-sama. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku.
bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau selalu baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami tidak jemu-jemu mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa. Kami tidak jemu-jemu menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak Engkau sudah menolong kami. Terlalu banyak Tuhan Engkau sudah memberkati kehidupan kami Tuhan. Baik itu berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan, Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Tuhan menjadi koreksi bagi hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami penuh kekurangan, kami penuh kelemahan Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sering melupakan Engkau dengan kesibukan-kesibukan kami, dengan persoalan hidup kami, dengan masalah-masalah apapun Tuhan. Tetapi ya Bapa, dengan roh-Mu, dengan jiwa kami yang sudah Engkau berikan kepada kami pada saat ini Tuhan, kami masih ada, kami masih bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, Engkau sangat baik, kami sangat bersyukur. Biarlah Tuhan, sebagai anak-Mu Tuhan, kami mau lebih hari lebih dekat kepada Engkau. Lebih hari Tuhan, kami semakin seperti Engkau Tuhan. Kami akan berusaha, kami mau Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, melalui Roh penolong di dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami mau berlomba-lomba Tuhan. Kami mau dengan urapan Roh Kudus-Mu, dengan penolong yang daripada Engkau Tuhan, kami mau melakukan Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk rindu kepada Engkau setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, Engkau pakai kehidupan kami. Apapun yang kami bisa Tuhan. Baik itu hanya mendoakan orang lain, Tuhan, kami mau melakukannya. Engkau pakai kehidupan kami Tuhan, yang penuh kekurangan ini, penuh kelemahan Tuhan. Tetapi dengan pertolongan-Mu ya Bapa, kami mau melakukan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kesehatan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami semua jemaat-Mu di sini Tuhan. Biarlah kami mau bersatu hati. Kami tahu Roh Kudus melihat kami, Roh Kudus ada pada kami semuanya pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai, berikan kesehatan, kekuatan untuk membimbing kami Tuhan, para jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau Tuhan bersatu hati Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, Allah kita heran dan besar. Heran
hari Jumat, doa malam yang biasanya diadakan di gereja, Jumat depan akan dilaksanakan di rumah Bapak Chandra di Losmen Safari. Tetap dimulai jam 7 sampai jam 8. Hari Sabtu, Komsel Remaja dimulai jam 5 sore di gereja. Minggu pagi, jam 9 kebaktian anak-anak sekolah minggu. Sore harinya, jam 4 dilanjutkan ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Yang menjadi pelayan perjamuan suci Bapak Adi dan Bapak Chandra. WL, Bapak Chandra, Singer Ibu Yis dan Ibu Mona, Aser Ibu Meling dan Ibu Fitfong, Kolektor Ibu Ailan, LCD Ibu Ruth, video JJ, musik Bapak Stefanus Chandra, Saudara Theo dan BB. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Aan Mardianto dari Blitar. Kita berdoa buat yang berulang tahun hari ini, Ibu Ali. Kita juga berdoa buat para lansia, walaupun secara lahiriah kekuatan semakin merosot, tapi biarlah Tuhan semakin memberikan semangat, penghiburan, dan kekuatan yang selalu baru di dalam batin mereka. Minggu kedua akan diadakan rapat untuk Natal. Pengumuman lain tidak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, kita nyanyikan 2 kali, kemudian Ibu Gembala akan tutup dalam doa dan mohon berkat buat kita semua. Puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kasih setia Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini boleh dapat berakhir dengan baik. Sertai kami ya Tuhan agar kami rindu dan selalu bersekutu denganmu. Jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai kami ya Tuhan. Buat semua pelayanan kami menjadi berkat. Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati kami dan melindungi kami. Engkau Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang sanggup Tuhan. Oh, hadir di dalam kehidupan kami, hadir di dalam setiap kesempatan ibadah kami, dan hadir di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa kepada para jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit mungkin, karena berpergian Tuhan. Engkau mau jaga sertai lindungi dan ingatkan mereka untuk bisa beribadah di tempat ini lagi. Bukakan pintu hati mereka Tuhan,
Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah banyak mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu boleh timbul, tumbuh di dalam pintu hati kami masing-masing. Dan menjadi berkat buat kami, keluarga kami, anak-anak kami, serta di lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.